Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazkila Hanza Pratami, NPM 173188034, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan daripada hasil tugas akhir saya yang berjudul Identifikasi Potensi Perekonomian Wilayah Sekitar Waduk Jati Gede. Untuk topik pembahasan dalam kajian ini, yang pertama terdiri dari pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan yang diambil dalam penelitian ini, di mana Waduk Jati Gede ini merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia yang dibendung dengan membendung aliran Sungai Cimanuk yang terdapat di Kabupaten Sumedang dengan memiliki luas sebesar 3.053,34 hektar yang mencakup 4 kecamatan dan 30 desa. Waduk Jati Gede memiliki fungsi sebagai sumber air baku, sumber air irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air, yang dimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang. Waduk Jati Gede termasuk ke dalam KSK atau Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. Fungsi utama waduk ini selain sumber daya airnya, waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata. Di sisi lain daripada pemanfaatan Waduk Jati Gede juga butuh pengembangan secara berkelanjutan, di mana dilihat secara existing kondisi masyarakat sekitar Waduk Jati Gede masih kurang memanfaatkan lahan secara langsung. Maka didapatkan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui potensi apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah sekitar Waduk Jati Gede. Adapun metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, menggunakan metode pengumpulan observasi, wawancara, dan survei. Sedangkan untuk metode analisis yang diambil dalam penelitian ini, pertama, ekonomi basis atau ELKI, yang kedua metode analisis Sifter, dan yang terakhir tipologi Claassen. Adapun hasil penelitian dan pembahasan, di mana didapatkannya analisis ekonomi basis. Komoditas yang termasuk ke dalam ekonomi basis yaitu komoditas mangga, alpukat, salak, kelapa sawit, kelapa, kopi, dan yang lainnya. Hasil daripada ekonomi basis ini didapat dari hasil nilai rata-rata ELKI lebih dari 1. Komoditas ini nantinya akan dapat dimanfaatkan sebagai komoditas dalam memenuhi kebutuhan bagi wilayahnya. Dan yang kedua adanya analisis Sifter, di mana didapatkan komoditas yang dapat bertumbuh dengan cepat sehingga memiliki daya saing yang baik, terdiri dari komoditas mangga, alpukat, salak, kelapa sawit, dan yang lain sebagainya. Untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu analisis tipologi Claassen, di mana terdiri dari komoditas potensial yaitu kopi, sapi potong, dan ayam petelur. Komoditas potensial ini artinya komoditas yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi sehingga dapat menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Didapatkan hasil perhitungan bahwa kebutuhan pendapatan bagi pekerja perkebunan kopi ini nantinya dalam satu tahun mendapatkan hasil 5 juta per tahun. Di mana lahan sekitar Waduk Jati Gede ini untuk kawasan pertanian ya terdiri dari kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah. Untuk lahan kering sendiri dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kopi yang dimana nantinya komoditas kopi ini dapat dikembangkan sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Adapun kesimpulan daripada hasil penelitian ini, komoditi perkebunan kopi dapat dikembangkan di wilayah sekitar dan bagi masyarakat yang belum memiliki mata pencaharian yang tetap. Terima kasih presentasi dari saya dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.